Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kampus STKP Mahasiswa di Kota Bima, tepatnya di Jatiwangi ya. Saya bersama teman-teman dosen. Ini ada Pak Mul. Ini ada Pak Mul, Dr. Rogan. Ini salah satu mahasiswi yang rajin, bimbingan tanpa surat. Ini Pak Sani, itu Bang Satpam. Undang saya di podcast. Konten sih ya. Siap. Majad hon untuk sekali ini. Sepak bola. Viral sepak bola gitu. Serius? Dampak. Hah? Siap. Akhir. Oke, biar saya alat. Ya. Aku siap. Mana siapa? Langsung pembahasan lalu askawal itu. Iya. Iya. Sepak bola Bima mau kemana? Apa lagi yang mau kemana? Netizen ikut kita. Itu apa itu? Devanon. Iya, kalau tema untuk Bima TV pekan ini kan sepak bola Bima, apa ya, potensi ekonomi kreatif. Iya sih. Ya, itu yang Sepak bola Bima mau kemana? nah, bukan itu. Sepak bola Bima ekonomi kreatif ya. Kelanjutannya. Standar. Sepak bola membangun ekonomi kreatif. Nganu pakai mau undang bola Yandi ya. Orang bisa. Yandi kita persedi. Itu kita sekolah sepak. Nah, undang kalau undang pindah nih. Inilah kondisi kampus di mana kami mengeksplorasikan gagasan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan adik-adik mahasiswa. Ini kampus dengan visi beradab, entrepreneurship, berwirausaha, impact dan iptek tentu memiliki peluang besar bagaimana melahirkan generasi-generasi emas ke depan. Bapak, akhir-akhir ini kan Gubernur Cup itu banyak yang Tidak. mengkritik gitu kan. Jadi juga dikenal sebagai salah satu agenda yang cukup viral di lokal maupun di nasional, ya kan. Tentu menghadirkan beberapa potensi pemain nasional, ada yang Oke John, Patrick dan Jarahan, ya kan. Di tengah hebohnya permainan sepak bola ini, tentu banyak kritikan yang baik yang pro maupun yang tidak pro. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pelatih profesional yang dimiliki oleh Kota Bima dan Kabupaten Bima? Kalau tanggapan saya dengan adanya sepak bola Gubernur Cup, memang ada yang pro dan kontra. Tetapi secara garis besar masyarakat terhibur, masyarakat bisa kompak satu dengan yang lainnya, bisa saling bekerja sama, bisa saling silaturahmi dan membangun ekonomi kreatif di daerah tersebut. Contoh di Sape, semua
para pedagang kaki lima maupun para pekerja yang biasanya tidak memiliki pendapatan penghasilan dengan adanya Gubernur Cup. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah punya penghasilan walaupun sesaat, tetapi setidaknya mereka bisa menyambung hidup dari uang Gubernur Cup melalui parkir atau menjual merchandise yang ada di sekitar lapangan. Selain itu juga Gubernur Cup juga memiliki banyak cerita. Salah satunya mendatangkan pemain-pemain yang kalibernya nasional. Contohnya kayak mantan pemain timnas Patrick Wanggai, mantan pemain Liga 1 kayak Nofri, Rossi pemain Lombok, dan juga ada pemain terbaik Liga 2 dan Liga 1 waktu di zamannya, yaitu Jarahan Karangan, yaitu pemain Liberia yang berpaspor Liberia, dan itu sangat mengundang antusias masyarakat untuk menonton. Dan itu hiburan tersendiri di mana di saat ini seperti yang semua orang tahu bahwa orang lagi penak-penaknya dengan masalah COVID dan masalah-masalah yang lain, sehingga sepak bola adalah salah satu hiburan masyarakat yang membuat semua orang menjadi bahagia. Dan kalau sudah bahagia, maka COVID akan hilang. Jadi jangan dibuat stres terus masyarakat ini, harus dibuat bahagia. Seperti kata Pak Gubernur kemarin, yang saya kutip, salah satunya adalah SAPE sudah membangun kebahagiaan untuk masyarakat. Dan itu harus terus diadakan, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, mantap. Bagaimana respon Pak Gubernur ketika melihat antusiasme masyarakat di Kabupaten Bima, khususnya di SAPE kemarin, Bapak? Ya, itu juga Pak Gubernur sempat menyinggung bahwa Bima, khususnya Kabupaten Bima maupun Kota Bima, harus memiliki stadion yang dapat digunakan untuk masyarakat. Karena apa? Karena antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Walaupun beliau bilang harus ada tempat yang besar, dan beliau berencana waktu itu mengatakan bahwa ada rencana bahwa akan menjadi tuan rumah PON, yaitu NTT dan NTB, dan salah satu tempat yang strategis untuk pembangunan fasilitas olahraga berbentuk stadion adalah di SAPE karena berbatasan langsung dengan NTT dan NTB. Ya, semoga aja kita doakan semua bahwa Bima, khususnya Kabupaten Bima, memiliki salah satu stadion yang bisa digunakan oleh semua orang dan bisa digunakan untuk turnamen-turnamen yang bergengsi. Mantap. Bagaimana tanggapan Bapak terkait persoalan intervensi pengurus ASKAP terhadap permainan bola ini, Pak? Kalau ASKAP ya memang salah satu yang memiliki kepentingan atau yang memiliki tanggung jawab dengan sepak bola khususnya di Kabupaten Bima itu adalah ASKAP. Dan memang ASKAP sendiri belum mampu secara garis besar membangun wadah untuk pemain-pemain sepak bolanya khusus di Kabupaten Bima. Contoh turnamen yang sekaliber ASKAP aja sampai detik ini belum terselenggarakan. Walaupun U17 dari Persebi itu sudah menjuarai dan akan berangkat ke Liga Nasional Suratin U17. Tetapi secara garis besar ASKAP belum mampu menghadirkan liga atau kompetisi yang bisa memunculkan generasi-generasi baru, generasi emas untuk Kabupaten Bima. Walaupun sekarang ASKAP berlomba-lomba atau mulai membangun dari bawah, tetapi menurut saya harus benar-benar kerja keras, dan ASKAP juga harus berani mengambil sikap dan harus berani mengambil tindakan yang jelas untuk kemajuan sepak bola Kabupaten Bima. Paling sederhana harusnya dia membangun SSB di tingkat desa, dan itu harus digalang. Kalau tidak dari sekarang kapan lagi? Karena memang Kabupaten Bima, khususnya Kabupaten Bima, sepak bola itu dikenal di usia 15 ke atas, bukan di bawah 15.
sehingga perkembangannya sangat lambat. Mungkin itu. Bagaimana harapan Bapak ke depan dalam upaya mengembangkan sepak bola di Bima ini, Pak? Harapan saya sederhana saja sebenarnya. Kota Kabupaten Bima ini kalau secara garis besar untuk membangun sepak bola nasional atau klub-klub sepak bola nasional itu sangat susah. Karena apa? Pertama, finansial. Tidak ada sponsorship. Bukan kayak di Jawa dan sekitarnya, apalagi Kalimantan, itu sponsor besar. Sehingga mereka bisa membangun klub yang beredar di nasional. Tetapi kalau kita sebenarnya itu harapan kita adalah kita harus bangun generasi-generasi ini yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sehingga contoh kecilnya aja seperti di Maluku atau di kota sepak bola atau daerah sepak bola sana, di orang-orang Lestaluhu, itu mereka tidak punya klub sepak bola yang pro, tapi mereka menyumbang hampir sebagian besar pemain nasional itu dari kota mereka. Sehingga kalau harapan terbesar saya, semoga kota dan Kabupaten Bima mampu menyumbang pemain-pemain yang bertaraf nasional. Sekarang sudah ada 2, yaitu Adi Setiawan dan Rangga Muslim. Mungkin besok ada Adi lagi yang lain, atau Rangga Muslim yang lain. Sehingga kota dan Kabupaten Bima terkenal di kancah internasional. Dan ada salah satu pemain kota atau Kabupaten Bima yang mampu tembus sampai pemain timnas. Amin. Amin. Terima kasih. Siap. Pak Mulyadin SORMPT. Ini Pak Dokter. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Saya mau pergi ke Oke, sebelum Bapak pergi, bagaimana komentar Bapak terkait persoalan Gubernur Cup yang baru 2 hari ini berakhir di Kecamatan Sape, Bapak? Aman. Bisa dibuka? Keren. Tolong beri komentarnya, Pak. Pokoknya luar biasa, Pak. Walaupun saya tidak pernah menonton, tapi saya acungi jempol untuk teman-teman Sape. Luar biasa, keren. Terima kasih. Ada harapan ke depan? Bagaimana harapan Bapak ke depan itu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Coach Small, intinya sepak bola Bima itu harus ada berbagai macam liga-liga resmi yang diadakan oleh asosiasinya, yang memang untuk menghasilkan generasi emas untuk sepak bola Bima. Oke, terima kasih Pak Dr. Abon. Oke, teman-teman, saya lagi bersama kawan-kawan ini sekedar meminta pendapat mereka terkait Gubernur Cup yang beberapa hari yang lalu telah usai diselenggarakan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi patriot untuk membangun sepak bola Bima yang menjadi sepak bola yang maju, berkembang dan mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya, begitu. Dan harapan juga kegiatan agenda-agenda besar seperti sepak bola seperti ini bukan hanya sebagai ajang untuk pengembangan bakat, tetapi juga ini menjadi ajang silaturahmi terbesar bagi kabupaten dan kota Bima yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga berharap bahwa sepak bola seperti ini bukan hanya kemudian di monopoli atas agenda-agenda besar politik, tetapi juga ini menjadi ajang prioritas untuk kemudian dikembangkan menjadi salah satu agent of society dan untuk merubah paradigma masyarakat terhadap persepak bolaan di daerah, baik daerah maupun nasional. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Nanti ada tanggapan teman-teman yang lain yang mesti harus kemudian diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.